salah satu andalan yang dimiliki Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Ini yang namanya tank amfibi. Kendaraan ini mampu berjalan di permukaan air dan kemudian mendarat di pantai. Biur! Ia juga mampu melompat dari darat langsung ke air. Dan sesaat kemudian, ia mampu mengapung dan berjalan di permukaan air. Ngomong-ngomong soal kemampuan berenang dan berjalan di darat, ada juga nih Sobat Otan si hewan amfibi yang punya kemampuan mirip-mirip. Ia juga punya pelindung tebal yang dapat melindungi tubuhnya. Tuh lihat, tubuh si kura-kura ini tak kalah gagah kan? Ia mampu berenang dengan mantap di dalam air. Apa itu yang ada di mulutnya? Penglihatan Otan kurang jelas. Sesuatu yang ada di mulutnya berbentuk panjang dan hitam. Paman editor, coba kita mundurkan adegannya dari semula. Tunggu. Ngapain sih ular kobra main di sini? Oh iya, ia kan juga butuh kelembapan. Malum aja, siang-siang gini kan cuaca cukup terik. Si kobra juga butuh untuk menurunkan suhu tubuhnya kalau kepanasan. Atau jangan-jangan kamu sambil menyelam minum air, alias berendam sambil menyantap si kura-kura. Hayo ngaku, sob. Ya Tuhan, apa tidak kebesaran untuk dimakan? Tubuhmu kan lebih kecil. Tidak! Apa yang baru saja terjadi? Waladalah, ternyata si ular kobra yang jadi santapannya kura-kura, teman. Entah apa yang merasukimu, sob. Otan sungguh tidak menyangka. Teman, Sobat Otan ini adalah kura-kura Brazil. Iya, negara yang terkenal sebagai jagoan sepak bola itu. Ia termasuk hewan omnivora atau pemakan segala. Nafsu makannya juga besar loh. Nggak heran kalau si ular kobra pun disantapnya. Tapi kalau ketemu dengan ular kobra yang lebih besar, Otan yakin kamu yang akan kabur, sob. Iya kan? Ya, gali terus. Ayo, semangat ibu kura-kura. Teman-teman tahu nggak kura-kura ini sedang apa? Iya, sedang ingin bertelur. Ia menggali tanah sebagai tempat untuk telurnya nanti. Di Indonesia, kura-kura bertelur sekitar bulan Agustus sampai September atau pada saat masuk ke musim hujan. Sekali bertelur, kura-kura ini bisa menghasilkan 20-40 butir loh, tergantung kesuburan dan juga cuaca. Wow, banyak juga ya, sob. Kalau telur ayam kan dierami, tapi kalau telur kura-kura dikubur di kedalaman tertentu seperti ini, biar tetap hangat. Suhu kehangatannya bisa mempengaruhi jenis kelamin kura-kura loh. Keren. Setelah 3 minggu, baru deh telur-telur tadi menetas. Sampai lupa kenalan. Ini adalah kura-kura Brazil, asalnya dari bagian selatan Amerika. Sobat Otan satu ini termasuk kura-kura air, teman. Tapi walau begitu, ia juga sanggup kok berlama-lama di darat. Tapi Otan penasaran deh, kalau Sobat Otan ini diberi rintangan sebelum masuk ke air, reaksinya gimana ya? Wah, Kak Resi udah bikin rintangan tuh dari batu. Ayo kura-kura Res, kamu pasti bisa. Rupanya rintangannya justru dilalui. Ya, panjat terus, sob. Hati-hati jatuh ya. Ternyata Sobat Otan ini pejuang ya. Daripada menyerah dan cari jalan alternatif, dia lebih memilih untuk memanjat. Cakarnya kuat banget, bisa untuk menopang badannya saat memanjat. Keren banget kamu, sob.
Kak Resi akan nunjukin ke kita nih ciri fisik kura-kura jantan dan juga betina. Ciri pertama bisa dilihat dari kuku-kukunya. Kura-kura jantan memiliki kuku yang lebih panjang dan kuat dari betina. Fungsinya untuk memegang karapas betina saat proses pembuahan. Tapi kalau betina, kukunya pendek-pendek seperti ini. Lucu ya? Ciri kedua adalah dari bentuk cangkang atau karapasnya. Karapas kura-kura jantan lebih bulat daripada karapas betina. Karapas betina memanjang, menyerupai bentuk oval. Kalau teman-teman mau lihat perbedaan cangkang keduanya, hanya bisa saat kura-kura sudah dewasa seperti ini. Karena kalau kura-kura kecil, bentuknya kurang kelihatan. Oh iya, kalau tadi ada tank amfibi, Otan mau kasih tahu yang satu lagi. Kalau yang ini juga tak kalah canggih. Ini dia kendaraan jeep amfibi. Wah, kalau ini sih, kalau ada banjir, kita aman. Sebuah perusahaan asal California, Amerika Serikat, membuat kendaraan untuk perorangan yang dapat berjalan di dua medan yang berbeda. Yap, di air dan juga di darat tentunya. Kendaraan ini diberi nama Watercar Panther. Wah, gagah ya namanya, sesuai dengan kemampuannya. Untuk dapat berganti kemampuan, dari berjalan di darat menjadi berjalan di air, kendaraan ini hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk berubah. Keempat ban mobilnya akan melipat ketika kendaraan masuk ke air. Dengan mesin baling-baling, mobil amfibi ini mampu berjalan di air dengan cepat. Wush, wush, wush. Itu apa? Kok kursinya bisa bergerak sendiri sih? Jangan-jangan. Teman-teman di rumah, jangan kabur dulu. Otan tahu nih sekarang apa yang menyebabkan kursi itu bisa jalan sendiri. Ini nih penyebabnya, si kura-kura darat yang suka iseng. Ini dia si kura-kura sulcata. Di habitatnya, sobat Otan ini suka dengan tempat yang tersembunyi. Terlebih ketika cuaca sangat terik, ia akan mencari tempat apa saja untuk berlindung dari sengatan matahari. Tak terkecuali kursi ini teman. Tapi ya gitu deh, saat mau keluar, tempurungnya suka tersangkut. Sob, please, cinta damai dong. Ternyata kedua pejantan ini saling serang agar bisa menjadi pemimpin kelompok. Wah, mereka sudah saling mengeluarkan karapas. Jangan salah dengar ya, bukan kapas, tapi karapas. Karapas ini senjata andalan para sulcata. Letaknya di bawah leher dan bentuknya mirip tanduk. Dengan karapas, mereka bisa mengangkat dan mendorong tubuh lawan. Syukurlah salah satu dari mereka menyerah dan lebih memilih pergi. Gitu dong sob. Peace, cinta damai. Oh iya teman, habitat asal sobat Otan ini berada di bagian selatan Gurun Sahara, benua Afrika. Sulcata termasuk hewan berusia panjang. Bisa hidup sampai ratusan tahun loh. Saat ini di Indonesia, sulcata sudah mulai dibudidaya dan banyak juga yang menjadikannya hewan peliharaan. Si kura-kura memang selalu gendong rumahnya kemana-mana. Iya, karapasnya itu udah kayak rumah bagi si kura-kura. Karapas melindungi kura-kura dari cuaca dan juga hewan pemangsa. Ngomong-ngomong soal rumah yang selalu dibawa-bawa, Otan jadi ingat mobil karavan nih. Itu tuh, mobil yang dapat ditinggali layaknya rumah. Jadi kayak rumah yang dapat berpindah-pindah gitu deh, seperti si kura-kura. Di dalamnya terdapat sofa, dapur, kamar mandi, sampai tempat tidur. Wih, lengkap. Jadi nggak perlu menginap di hotel deh. Eits, tenang.
ada mobil karavan, di Indonesia sudah ada mobil yang mirip-mirip lah. Ini dia yang dinamakan camper van, alias mobil van kemah. Mobil camper van di Indonesia ini memang bukan buatan pabrikan, melainkan custom, alias rekaan hasil kreativitas sendiri sang pemilik mobil. Mobil camper van bisa dibuat pakai mobil EPV, alias mobil serbaguna ini. Bagian dalam mobil sudah diubah, tak ada lagi jok mobil seperti biasanya. Tapi digantikan dengan sofa yang dapat disulap menjadi kasur. Kalau sudah tiba di lokasi berkemah, kita bisa pasang tenda tambahan. Tenda ini juga dinaungi oleh tenda awning yang terhubung dengan atap mobil. Tuh lihat, praktis banget. Camper van sudah berubah nih jadi penginapan, alias kemah yang nyaman. Keren maksimal. Kalian siap semua? 1, 2, telo. Ya, ayo. Terbang terus, sob. Ayo, kalian pasti bisa. Ya, beginilah jika ayam yang diterbangkan. Meski terbang bukan keahlian sobat Otan satu ini, tapi nyatanya banyak yang mampu mendarat dengan mulus tanpa harus tercebur ke laut. Cakep! Menerbangkan ayam seperti ini sudah jadi tradisi sejak zaman dulu loh teman. Ayam terbang dikenal dengan sebutan ayam sap-sap dalam bahasa Maduranya. Tradisi unik yang sudah turun-temurun ini menjadi ikon pariwisata di Pantai Pasir Putih Situbondo. Sebelumnya, para peserta lomba harus membawa ayam mereka ke tengah laut terlebih dahulu. Dengan jarak sekitar 200 meter, mereka harus melesatkan ayam-ayam tersebut ke atas agar dapat terbang jauh menuju pantai. Nah, kapal oleng, Kapten. Begini nih akibatnya bagi ayam yang tidak mampu melesat cepat. Basah kuyup deh. Sedangkan pemenangnya, so pasti ayam yang paling cepat dan berhasil mendarat di pantai. Yuhu! Selamat sob, kamu juara. Ayam yang diikutkan dalam kontes ini bukan ayam sembarangan teman. Hanya jenis ayam pilihan saja yang dapat digunakan. Ayam sap-sap adalah persilangan dari jenis ayam kate dengan ayam kampung, menghasilkan bentuk tubuh yang mungil dan ringan, menjadikannya cukup lincah. Nah, ayam yang dilombakan biasanya adalah ayam betina yang berumur sekitar 1 tahun. Ia dipilih karena bentuk tubuhnya cukup proporsional dan tidak terlalu besar. Plus, memiliki sayap serta ekor yang panjang yang berguna sebagai penyeimbang tubuhnya saat terbang. Ini ayamnya dilempar dan bisa terbang juga loh, makanya disebut flying chicken. Bedanya, yang ini sudah dalam bentuk ayam goreng. Beginilah cara unik restoran di Thailand menyajikan ayam goreng ke pembelinya. Siap! Hop! Wih, tepat sasaran. Keren maksimal, Paman. Meski menu di restoran ini beragam, yang disajikan dengan cara unik ini khusus ayam goreng saja, teman. Tidak dijual potongan loh, tapi 1 ekor utuh. Biar puas makannya. Sebelum restoran dibuka, para pelayan akan latihan dulu nih. Untuk piawai naik sepeda roda 1, tubuh harus dijaga seimbang. Cakep!
Benda sekecil jeruk saja bisa tertangkap. Bagaimana ayam gorengnya ya? 10 ekor ayam goreng sudah berbaris rapi di meja nih. Letakkan di mangkuk alat penerbang seperti ini. Baru deh panggil pelayan dengan bunyikan loncengnya. Nggak pakai nunggu lama, pelayan pun langsung datang. Siap? Ya! Ayam goreng berhasil ditangkap. Cakep. Setelah lonceng berbunyi, cukup tekan tuas pada alat ini. Besi sepanjang 3 meter otomatis mencuat ke atas. Ayam gorengnya pun ikut terbang deh. Nah, agar ayam goreng bisa tertangkap, pelayan harus pakai lempengan besi yang dilengkapi dengan besi runcing, teman. Duh, hati-hati, Paman. Meski sudah latihan, kadang pelayannya bisa jatuh juga. Untung ayam gorengnya nggak jatuh ya. Ya ampun, masa ayam di restoran tadi bisa kabur sih? Nggak mungkin. Walah, ini kan si Agil, ayam tanpa bulu, hewan piaraannya Paman Lucky Hakim. Pasti kalian heran kan sama sobat otan yang satu ini? Hayo ngaku. Sebenarnya Agil adalah jenis ayam jago atau ayam kampung, tapi ia lahir dengan kelainan genetik. Bulu di tubuhnya sangat sedikit dan gampang sekali rontok. Makanya Agil disebut juga ayam tanpa bulu. Nah, karena tidak ada bulu yang melindungi tubuhnya, warna kulit Agil pun jadi tampak merah. Ia juga jadi tidak punya sayap untuk dikepakkan. Padahal di dunia ayam, sayap berperan penting untuk menarik perhatian betina. Duh, Sob, kasihan sekali hidupmu, Sob. Nggak bisa caper depan betina. Karena itulah, ayam tanpa bulu pun jadi susah berkembang biak, teman. Ada yang lagi cari perhatian ke betina tuh. Mentang-mentang bulu kamu unik ya, Sob. Teman-teman tahu apa keunikan dari ayam cemani yang satu ini? Kenalkan, namanya ayam cemani walik. Sobat otan ini asli dari Temanggung, Jawa Tengah. Ia terkenal dengan warna hitamnya, mulai dari jengger, mata, kaki, dan seluruh bulu tubuhnya. Kata walik dalam bahasa Jawa artinya terbalik. Jadi dinamakan cemani walik karena bulu-bulu ayam ini menghadap ke atas seperti terbalik. Unik banget kamu, Sob. Ayam cemani walik jantan ini karakternya memang agresif, teman. Lihat tuh, ngejar-ngejar terus kan. Saat sedang cari perhatian dengan si betina, si cemani walik jantan akan mengangkat bulu-bulu tubuhnya hingga ke atas seperti ini. Cie, tebar pesona nih, priketiu. Otan kok jadi keingat Agil ya. Kasian, nggak ada bulu yang bisa Agil pamerkan.